Ya, jadi sebenarnya koordinasi kita itu kita lakukan ya, tapi kan memang kita perlu cepat ya. Kita tentunya dari Kementerian Kesehatan melakukan pemeriksaan dari darah, dari spesimen, dari pasien ya. Sementara Badan POM memeriksa tentunya dari zat-zat toksik yang ada di obat ya. Nah ini tentunya kita sinkronkan, tapi saat ini seperti tadi disampaikan bahwa faktor resiko yang paling besar saat ini adalah kemungkinan zat toksik tersebut ya. Tetapi kita memang masih membutuhkan waktu untuk mengatakan hubungan kausalitasnya, apakah zat toksik tersebut memang menimbulkan gangguan ginjal akut. Nah, tapi di sisi lain tentunya Badan POM sudah mulai melakukan penindakan. Mengapa? Karena dalam hasil pemeriksaannya Badan POM menemukan kadar zat toksik yang melebihi dari ambang batas yang seharusnya. Bu, terkait dengan perusahaan farmasi tersebut, apakah ada kemungkinan tersangka lain nih selain 2 perusahaan farmasi tersebut, Bu? Kalau itu kita tunggu ya perkembangannya, karena Badan POM juga masih melakukan pemeriksaan terhadap obat cairan maupun obat sirup yang ada. Ada sekitar 1.500 yang kami ketahui bahwa obat itu adalah obat cair atau obat sirup. Bu, kan ada data terkait dengan 90% memang disebabkan dari obat sirup, tapi 10% ini tidak dari obat sirup, tapi ada GGAPA gitu, gangguan ginjal akut. Itu bagaimana Bu tanggapannya? Ya, jadi sebenarnya bukan disebabkan. Jadi dari data yang ada, 90% anak-anak yang mendapatkan gangguan ginjal akut progresif atipikal ini mereka minum obat dalam bentuk cair ataupun dalam bentuk sirup. Tapi ternyata ada juga sekitar 10% itu yang tidak dalam bentuk cair ataupun bentuk sirup. Nah, sehingga tentunya kita juga tidak mengenyampingkan ya saat ini, walaupun kita memberikan pengobatan fomepizol, karena keberhasilan pengobatan fomepizol itu kurang lebih 95%. Jadi pada kasus-kasus tadi juga disampaikan oleh Ketua IDAI ya, bahwa saat ini kasus-kasus yang masuk kriteria gangguan ginjal akut atipikal progresif itu langsung diberikan pengobatan fomepizol, karena memberikan harapan. Kan tadi Ketua IDAI mengatakan anak datang ke rumah sakit keluhannya hanya tidak bisa kencing atau kencingnya makin lama makin sedikit, tapi cepat sekali kemudian akhirnya koma, kemudian dia masuk diberi intubasi ya, artinya dia masuk ke dalam ventilator dan tidak berapa lama kemudian meninggal. Nah, jadi dengan fomepizol ini kita melihat bahwa ada perbaikan 95% kesembuhan, dan kita lihat di angka kita ya bahwa angka kematian itu sejak tanggal 27 Oktober sudah tidak ada lagi, yang tadinya kita temukan rata-rata 3-4. Jadi ada kemungkinan seperti obat tablet begitu selain sirup begitu Bu penyebabnya? Apa bagaimana? Kan karena tadi bilangnya selain sirup juga ada kemungkinan lain gitu. Kita teliti kemungkinan infeksi virus. Bu, Ada kemungkinan infeksi virus, Bu. obat paracetamol Ambil Pharma sudah disebut aman, kemudian sekarang ditemukan tercemar EG dan DG. Ini bagaimana sebenarnya pengujian yang dilakukan BPOM? Apa ada pengujian Itu masih ke Badan POM ya. Ada sanksi pidana nggak Bu? Nanti Badan POM akan bekerja sama dengan tentunya pihak yang berwenang, dalam hal ini kepolisian, untuk melakukan pendampingan. Bu, berarti antidotum ini juga harus dicabut nggak Bu? sekarang ada di Iya, dicabut nggak tuh Bu nanti kalau izinnya? Itu nanti Badan POM ya. Ya, oke. Berarti menurun sekarang kan apa namanya angka kesembuhan meningkat begitu Bu. Ini disebabkan antidotum itu Bu ya? Ya, angka kesembuhan meningkat dan tidak ada kematian, itu yang paling penting.